on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Baik, silahkan Ananda Ibu buka tema 3 pada halaman 6. Nah, di sana terlihat ada 4 gambar ya. Mari kita baca. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, untuk mengetahui apa satuannya terutama pada penggaris ini, silahkan simak ya. Nah, ini adalah penggaris yang umum kita jumpai nak ya. Ini penggaris yang biasa kita lihat, kurang lebih seperti ini. Ini kebetulan yang ukurannya, kalau mau tahu dia seberapa sentimeter, maka lihat yang ujung kanannya. Ya, 30 cm. Jadi ini adalah penggaris dengan panjang 30 cm. Jadi penggaris itu dimulai dengan angka 0 dan berakhir pada angka sesuai dengan panjang penggarisnya. Ada juga biasanya penggaris yang muat di kotak pensil kalian itu dengan panjang 15 cm biasanya ya. Tapi pada umumnya banyak, insya Allah Ananda Ibu di rumah sudah sering melihat penggaris dengan ukuran 30 cm ini. Jadi perlu diketahui bahwa ketika kalian menghitung menggunakan penggaris, maka satuannya adalah sentimeter. Ibu, saya pernah dengar meter. Meter itu gimana lagi, Bu? Meter itu seperti apa? Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Atau dibalik, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini kan baru 30 cm, berarti tidak sampai setengah meter. Kalau penggarisnya ukurannya 50 cm, baru sama dengan setengah meter, ya. Ini untuk pengenalan penggarisnya. Kemudian, Bu, penggaris ini digunakan untuk apa, Ibu? Oh, banyak sekali, Nak. Bisa mengukur benda yang panjangnya kurang dari ukuran penggaris atau pas dengan ukuran penggaris. Misalnya, mengukur kotak pensil, mengukur panjang buku paket, panjang buku tulis, dan sebagainya yang ukurannya lebih kecil atau lebih pendek daripada penggaris ini, ya. Yang kedua adalah meteran pita. Nah, meteran pita seperti ini. Ya, jadi ini ukurannya cuma sampai 150 cm. Jadi kalau 100 cm sama dengan 1 meter, berarti ini panjang pitanya, meteran pitanya hanya 1,5 meter. Jadi 1,5 meter aja. Fungsinya untuk apa? Dan di mana sering kita jumpai meteran seperti ini? Iya, betul. Biasanya kita lihat ini di tukang jahit. Nah, ya pada umumnya ya. Atau di penjual kain misalnya. Nih. Kita cari bagian pangkal. Ini meteran. Satuannya sentimeter juga. Jadi kalau di tukang jahit mau mengukur lingkar pinggang, mau mengukur panjang dari pinggang menuju mata kaki, mau mengukur panjang lengan ketika ingin membuat baju, maka mereka menggunakan meteran pita ini. Meteran pita ini juga bisa digunakan untuk mengukur diameter atau benda yang berbentuk lingkaran karena mudah ditekuk atau dibentuk ya. Tidak seperti penggaris tadi kan hanya bisa mengukur bagian yang permukaannya rata karena penggarisnya juga berbahan keras ya.
seperti itu kurang lebih. Jadi ini biasanya nggak terlalu panjang nak, paling 1,5 meter atau 2 meter aja gitu ya. Karena yang diukur juga tidak sangat panjang. Jadi di mana tadi kita jumpai ini seringnya nak ya? Di tukang jahit. Nih 35 cm, 36 cm, 37 cm dan seterusnya sampai 150 ini ya. Selanjutnya yang ketiga ada namanya meteran saku. Nah, bentuknya seperti di gambar ya. Ada yang ukuran panjangnya 5 meter, ada yang ukuran panjangnya 10 meter. Meteran saku ini meteran yang paling sering kita lihat ada di rumah kita atau kita lihat ketika para tukang mengerjakan rumah atau mengerjakan bangunan tertentu atau membuat lemari, membuat mebel lainnya. Jadi meteran ini paling sering kita lihat ya. Bentuknya yang kecil dan simpel sehingga meteran ini mudah dibawa kemana-mana, bahkan dapat dimasukkan ke dalam saku, sehingga pun diberi nama menjadi meteran saku, mudah dibawa. Dan ukurannya pun sekitar 5 meter saja atau ada yang 10 meter tergantung. Kalau nggak salah ada juga nak ya yang 15 meter. Jadi kalau tadi penggaris satuannya cm, meteran pita satuannya cm, maka meteran meteran saku ini satuannya meter. Tapi di dalam pengukurannya juga ada tentunya sentimeternya. Seperti yang Ibu katakan di awal bahwa 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi kalau 5 meter berarti ada 500 cm. Ya. Nah, untuk cara penggunaan meteran saku ini cukup mudah. Kalian tinggal bentangkan meterannya di sisi kiri di awal dari bendanya, dan di sisi kanan itu ketika benda yang mau diukur sudah sampai ujungnya. Lalu kalian tinggal lihat angka yang tertera. Jadi ada di situ satuannya sentimeter atau ada meternya sudah. Jadi sentimeter dan meter adalah satuan untuk mengukur panjang ya. Jadi untuk benda yang ukurannya sekitaran 1 meter, 1,5 meter, atau di bawah 5 meter, atau di bawah 10 meter bisa menggunakan meteran saku ini untuk mengukurnya. Dan yang terakhir ada meteran roll. Nah, meteran roll ini bentuknya lebih besar nak ya, dan kapasitas pengukurannya jauh lebih panjang, bisa sekitar sampai 20 meter tergantung biasanya ya. Kemudian benda ini atau meteran roll ini biasa digunakan untuk mengukur sesuatu yang sangat panjang atau lumayan panjang lah ya, seperti mengukur lebar tanah, panjang tanah, luas lapangannya, atau mengukur jalan bisa menggunakan meteran ini. Jadi panjangnya sampai 20 meter. Jadi diingat kalau 1 meter sama dengan 100 cm, maka 20 meter sama dengan 2000 cm. Jadi satuan yang disebut ketika mengukur menggunakan meteran ini adalah meter nak ya. Ibu, sentimeter kan juga satuan panjang. Iya betul, sentimeter juga satuan panjang, meter juga satuan panjang, dan nanti akan Ibu kenalkan juga dengan tangga satuan dimulai dari kilometer sampai milimeter. Nanti akan Ibu kenalkan pada pertemuan selanjutnya. Pada kali ini kita mengenal dulu aja gambar alat untuk mengukur satuan panjang sederhana nak ya. Jadi sentimeter atau meter itu sama-sama alat ukur atau satuan mengukur panjang. Tergantung meterannya dan penggunaannya untuk apa ya. Jadi Ibu ulangi sedikit lagi. Seperti tadi penggaris satuannya sentimeter. Panjangnya ada yang 30 cm, ada yang 15 cm. Ada juga yang agak lebih panjang penggarisnya, tapi yang umum kita jumpai 30 cm dan di bawahnya ya. Dan meteran pita tadi sampai 150 cm. Nah, untuk hari ini Ibu akan berikan 2 tugas.
Pertama, silakan Ananda buka halaman 7. Jadi halaman 7 baca dulu perintahnya. Nah, kita diminta mengukur menggunakan penggaris dan sudah ada gambarnya di layar ya, benda yang diukur dan penggarisnya. Kalian cukup melihat angka di sebelah kanan yang menunjukkan akhir dari benda itu ya. Nah, yang pertama itu ada penghapus. Dimulai dari titik 0, ditaruh bendanya, kemudian bendanya di sebelah kanannya berakhir di angka 3, maka berarti panjang dari penghapus itu adalah 3 cm. Silahkan ditulis di dalam kotaknya. Begitu juga untuk nomor selanjutnya. Untuk tugas kedua, silahkan Ananda Soleh-Solehah buka halaman 30 ya. Baca perintahnya, insya Allah jika tadi menyimak penjelasan Ibu, maka akan paham dan bisa mengerjakannya. Silahkan setelah selesai, uploadnya di kolom KI 3. Nanti Ibu akan sediakan 2 kolom upload untuk halaman 7 dan halaman 30. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan langsung WA Ibu. Untuk pembelajaran kali ini tentang pengenalan alat ukur sederhana, Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan nantikan terus video pembelajaran selanjutnya nak ya. Tetap semangat untuk belajar dan semoga kita sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This last few weeks have been exhausting.